Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, kita akan belajar pelajaran ke-7, hati tentram dengan berperilaku baik. Submateri ikhlas. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami perilaku ikhlas dan mampu mencontohkan perilaku ikhlas. Namun, sebelum masuk ke materi, kita murojaah dulu surat Al-Kautsar dan surat An-Nasr. Kita baca bersama-sama surat tersebut. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang kita masuk ke materi. Anak-anak, orang yang berperilaku baik, hidupnya tentram. Berperilaku baik selalu banyak teman, banyak saudara, dan dicintai banyak orang. Salah satu perilaku baik adalah ikhlas. Nah, apa sih ikhlas itu? Oke, kita ke pengertian ikhlas. Ikhlas adalah tulus hati, membersihkan hati, dan memurnikan hati. Selanjutnya, pengertian ikhlas secara istilah. Ikhlas secara istilah artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh ridhonya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Yuk kita perhatikan gambarnya. Nah, gambar apa ini? Ini adalah gambar orang yang sedang beribadah. Ya, dalam beribadah kita harus ikhlas dalam beribadahnya. Yaitu beribadah hanya mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Jika kita beribadah hanya mengharap pujian atau ingin dipuji oleh manusia, bisa jadi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi
jika kita beribadah hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menyukai kita karena telah berbuat baik. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar orang yang sedang belajar. Begitupun dalam belajar, kita harus ikhlas dalam belajarnya. Artinya, niat kita belajar adalah untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu niat untuk menuntut ilmu, bukan niat ingin dipuji oleh orang lain. Innamal a'malu bin niat. Setiap amal bergantung pada niatnya. Allah Subhanahu wa taala akan membalas atas apa yang ia niatkan. Niat yang baik menjadi awal perbuatan yang baik. Oleh karena itu, ayo kita luruskan niat kita untuk berbuat baik agar yang kita lakukan bisa menjadi sebuah kebaikan. Ini adalah gambar orang yang sedang bersedekah atau beramal. Begitupun dalam beramal, kita harus ikhlas. Jangan sampai amal yang kita kerjakan dicerita-ceritakan kepada orang lain atau bahkan sampai menyakiti orang lain. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Jika kita niat ingin dipuji oleh orang lain atau ingin mendapatkan materi, bisa jadi kita tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita berbuat baik atau menolong orang lain tanpa pamrih atau tanpa mengharap balasan dari manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita dengan pahala atau keridhoannya. Nah, ini adalah gambar orang yang sedang dalam bekerja. Begitupun kita harus ikhlas dalam bekerja. Walaupun tidak ada orang lain yang melihat kita, kita harus tetap bekerja dengan baik karena Allah pasti melihat kita. Biarlah Allah yang akan memberikan rezeki ataukah tidak atas apa yang kita harapkan. Kemuliaan di sisi Allah tidak memandang kepada rupa dan harta kita, melainkan melihat hati dan amal kita. Jadi, jangan sampai kita membangga-banggakan diri kita, baik berupa harta maupun rupa ataupun apapun, karena sesungguhnya apa yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar pertama. Lihat, ada duri di tengah jalan. Mari kita buang. Tidak usah, biar ada orang lain yang menginjaknya. Nah, sekarang perhatikan gambar yang kedua. Lihat, ada duri di tengah jalan. Mari kita buang. Iya betul, kita buang saja agar tidak terinjak orang. Nah, dari kedua gambar tersebut, mana yang menunjukkan ikhlas? Ya, benar. Gambar yang kedua menunjukkan ikhlas. Itu karena mereka tetap berbuat baik walaupun tidak ada orang yang melihatnya atau tidak ada orang yang terima kasih kepadanya. Mereka hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Sikapku, aku selalu beramal dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pembelajaran kita hari ini telah selesai. Nah, diharapkan kalian mampu memahami perilaku ikhlas dan mencontohkan perilaku ikhlas. Nah, untuk tugas kalian kerjakan buku halaman 94 dan 95. Selamat bekerja, tetap semangat dan jaga kondisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.